Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dalam hadis wanita dalam neraka? Ada hadis memang begitu. Lebih banyak di neraka. Subhanallah. Sampai Rasulullah menjawab. Kenapa? Karena mereka kurang banyaknya, bukan semuanya. Banyak perempuan di neraka, bukan lebih banyak. Banyak perempuan di neraka. Kenapa? Karena apa? Kurang bersyukur. Yakfurnal ashir. Itu. Biasanya kurang bersyukur. Ini secara zahir. Tahu ya? Dan ulama menjelaskan lagi, kalau dibilang banyak di neraka ya wajar, memang jumlahnya dunia itu paling banyak laki apa perempuan. Nah, kalau yang namanya banyak itu biasanya banyak yang salah nggak kira-kira? Banyak. Kalau penduduknya banyak, biasanya banyak kekurangannya apa tidak? Banyak. Kalau dibilang katanya di Indonesia ini banyak pencurinya orang Muslim, ya yang paling banyak orang Muslim. Coba di Amerika pencurinya paling banyak siapa? Orang Muslim atau orang kafir? Orang kafir, karena kebanyakan orang kafir. Jadi banyak itu ini. Terus kemudian dari segi agama, karena apa? Nah, kiswatu aqlin wadin. Kurang dia dalam masalah agama. Kenapa? Ibadahnya kurang. Kalau sebulan biasanya ada libur. Maaf, tidak dosa, tapi dapat pahala apa tidak? Tidak sholat. Orang laki sholat lebih banyak ini. Kecuali kalau perempuan itu dia ingin sholat, senang ibadah, kemudian berhenti karena Allah, dia lagi berhenti, itu pahalanya seperti orang sholat. Paham apa tidak? Jangan pas lagi berhenti alhamdulillah. Paham apa tidak? Sedih dia. Sedihnya kenapa? Saya kepingin sholat, saya pengen ngaji, saya pengen ini, nggak boleh. Mau puasa nggak boleh dari Allah. Saya terima karena ini yang mendatangkan Allah. Allah akan berikan dia pahala seperti dia biasa sholat. Tapi kalau orang yang lagi nggak ini, malah kadang-kadang ada bohong. Sudah nggak sholat, diajak sholat. Dia lagi nggak sholat, lagi waktu sholat. Lagi apa namanya? Lagi libur katanya. Padahal tidak. Kenapa? Hubungan suami istri begitu juga nih Bu. Lagi begini, padahal tidak, lagi malas aja sama suaminya. Di mana Pak? Bisa terjadi apa tidak? Kayaknya bingung ya. Bisa terjadi, subhanallah, nipu. Na'udzubillah, nipu pada dirinya sendiri. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah sayang. Jadi hati-hati, jumlah kalian itu banyak. Jadi otomatis kalau jumlahnya banyak, kalau masuk neraka banyak, pantas apa tidak kira-kira? Pantas. Tapi Rasulullah sayang sama perempuan. Jangan yang berbuat pantas ini, biar kalian di dalam sorga. Hati-hati loh. Dulu aku pernah ditunjukkan oleh Allah ketika Isra wal Mi'raj, banyak penghuninya orang perempuan. Tapi bisa dirubah apa tidak? Bisa. Makanya itu hadiah oleh Allah kepada Rasulullah, linuriyahu min ayatina, kebesaran-kebesaranku. Apa yang akan terjadi itu ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya Rasulullah tambah berusaha, supaya tidak terjadi. Supaya tidak terjadi banyak nanti di neraka. Bagaimana caranya? Ini seperti orang yang menggebuk-gebukkan kepalanya ke batu. Ditanya siapa ini? Jibril. Itu umatmu. Siapa yang tidak tidak mengerjakan sholat? Sampai Rasulullah mengumumkan as-sholat, 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 as-sholat. Kok disebutin sholat terus? Karena pernah Rasulullah melihat bahwa nanti di neraka yang gini kan, Rasulullah tidak kepingin umatnya masuk neraka dengan keadaan dahsyat begini, luar biasa. Ini Rasulullah menghimbau kepada perempuan supaya jangan banyak masuk neraka. Rasulullah melihat waktu di Isra wal Mi'raj,
Tujuannya untuk mengingatkan. Bukan berarti Rasulullah benci kepada perempuan. Kadang-kadang disalahpahamin. Makanya Islam itu selalu bela orang laki. Kalau dilihat kira-kira bela orang laki apa bela orang perempuan? Perempuan yang banyak. Baru lahir aja dalam hadis qudsi, perempuan dengan laki beda. Baru lahir ini dari perut. Ketika di perut, laki dan perempuan sama apa beda? Beda. Itu ketika lelaki dalam hadis qudsi mengatakan apa? Ya ayyuhal janin atau tifl, ukhruj, kata Allah. Ukhruj, katanya, keluar kamu dari perut ibu. Karena keluar dari perut ibu itu pasti perintah Allah. Tidak mungkin bayi itu bisa keluar sendiri kecuali diperintah oleh Allah. Ketika diperintah, ukhruj wa kun aunan li abi, keluar kamu untuk membantu ibu dan ayah kamu. Masya Allah, anak laki baru keluar sudah diperintah bantu ibumu dan ayahmu. Coba kalau perempuan, apa kata Allah? Ukhruji wa akunu aunan li abiki, keluarlah kamu wahai perempuan, aku yang akan bantu ibu dan ayahmu. Allah, baru keluar aja udah dimanjain perempuan. Paham apa tidak? Paham apa enggak? Berarti kewajiban yang utama untuk ibu bapak adalah siapa duluan? Nah, anak laki. Ibu-ibu perempuan tidak ada kewajiban. Ada kewajiban, tapi melalui suaminya. Makanya apa? Kalau istrinya tidak berbakti kepada ibu dan bapak, suaminya akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Suaminya dulu. Kenapa kamu tidak mengarahkan? Kenapa kamu tidak membantu? Dia kan masalah nggak kerja, masalah nggak punya. Kenapa kamu tidak mengasih kepada istri, istrinya ngasih kepada orang tua? Kenapa kamu tidak mengizinkan untuk menziarahi ibu dan ayah kamu? Karena istri wajib taat sama suami, maka dibela oleh Allah. Suaminya yang dipanggil dulu. Masya Allah. Ada anak perempuan tidak taat sama orang tuanya atau kurang ajar, suaminya yang dipanggil duluan. Suami yang dipanggil duluan. Kamu sudah mendidik belum istri kamu? Sudah mengingatkan belum? Kok istri kamu berani kepada ibunya, berani kepada bapaknya? Itu yang dipanggil siapa? Nah, makanya tolong ibu-ibu bantu suami, jangan kurang ajar sama orang tuanya. Barangkali ada, maaf. Karena suaminya akan dipanggil. Tapi kalau istrinya soleha, istrinya berbakti sama orang tuanya, istrinya mengerjakan sholat, istrinya menutup aurat, suaminya ringan apa tidak? Ringan. Coba kalau istrinya pakai kerudung, kenapa? Emangnya kenapa kerudung? Wah, dibantah. Sholat, ngapain sholat? Ya Allah, ini susah nggak suaminya kira-kira? Susah. Tapi yang lebih parah lagi, suaminya yang ngajak nggak sholat. Suaminya bilang pakai kerudung, ngapain pakai kerudung? Kayak orang tua. Ada apa tidak kadang-kadang orang tua laki begitu? Berkerudung, gaya kayak orang tua. Udah nggak usah. Nanti istrinya bilang, saya nggak mau pakai kerudung sebetulnya Ustaz, tapi suami saya belum ngizinin. Nah, ada apa tidak kadang-kadang? Nah ini kalau memang betul tidak diizinin, ini namanya suami semprul deh. Berani dia menghadap kepada Allah. Kalau nggak pakai aja, suaminya dipanggil. Kenapa istri kamu tidak pakai? Itu yang dipanggil siapa? Suami dulu. Kalau suami bilang, saya sudah ya Rob, sudah ngingetin, sudah ngajarin, sudah talim, sudah ini, dia tidak mau. Nah, baru istrinya. Tapi kalau apalagi kalau istrinya mau pakai, suaminya bilang jangan. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Jadi orang laki itu memang dari mulai lahir sudah dibebani oleh Allah. Nafkah wajib. Kalau anak lelaki, anak perempuan, ini beda lagi nih. Anak laki, anak perempuan, kita sebagai orang tua wajib beri nafkah apa tidak? Punya anak wajib beri nafkah apa tidak? Wajib. Sampai kapan? Sampai balik. Anak laki, anak perempuan sama apa beda? Beda. Anak lelaki sampai balik. Perempuan walaupun sudah balik terus sampai kapan? Sampai nikah. Masya Allah. Enakan mana? Anak laki ini baru balik nih, kamu nyari nafkah sendiri, itu haknya orang tua. Subhanallah. Untuk bayar apa saja pendidikan, bayar sendiri, urus sendiri kalau sudah balik. Tapi kalau sudah balik dibiayai orang tua, itu kebaikan orang tua, kebaikan orang tua. Tapi kalau perempuan sampai nikah,
sudah nikah, kewajibannya mana? Suami. Enak banget, punya duit, dapat warisan. Masalah dapat warisan nih, duitnya bisa keluar nggak? Nggak keluar. Ibu-ibu atau perempuan nggak keluar. Waktu masih belum nikah, tanggung jawab orang tua. Sudah nikah, tanggung jawab duitnya buat apa? Nah, buat sendiri, disimpan terus. Orang laki sudah balik, bayar sendiri. Udah nikah, tambah lagi untuk sendiri dan istri. Punya anak, tambah lagi. Ini orang laki. Ibu-ibu tambah anak, silahkan. Yang nanggung siapa? Nah, kan enak. Paham apa tidak? Dari lahir enak, mulai besar enak, dewasa sudah nikah, Masya Allah. Kalau maaf pernikahannya tidak langgeng atau suaminya meninggal, tanggung jawab kembali kepada siapa lagi? Orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada, paman atau adik, kakak, lelaki. Enak banget ya. Dia yang pisah, dia yang enak. Ditanggung jawabnya itu nggak ada perempuan. Masya Allah. Tapi kadang-kadang masih kayaknya didolimin. Ini harus kita tahu. Tapi tidak boleh sombong. Sama orang tua ya harus taat sama orang tua. Sama suami harus taat sama suami. Jangan mentang-mentang suami, saya suami loh, tapi nggak jaga. Suami apaan? Atau semuanya minta, ini kan tanggung jawab suami, dianya tidak taat. Naudzubillah min. Jadi perempuan itu dijaga terus sampai meninggal. Tapi ini jangan lupa, kita ini harus tambah. Jadi Rasulullah ketika dalam hadis tadi mengatakan bahwa perempuan itu, saya melihat perempuan itu banyak di neraka, bukan mengatakan lebih banyak, ya banyak di neraka. Makanya Rasulullah ditunjukkan ini, maksudnya apa? Hati-hati. Karena biasanya perempuan, apa Rasulullah mengatakan, nah kisatuddin wa aqlin, enggak, kurang agama, kurang akalnya. Akalnya kurang apa? Bersyukur. Kadang-kadang dia melupakan kebaikan orang tua, kebaikan suami. Ini yang dihati-hatikan kata Rasulullah. Jangan sampai Anda udah disayang oleh Allah, jangan sampai bikin murka Allah. Itu maksudnya. Hakikatnya urusan nanti. Rasulullah itu melihat itu ketika kapan? Isra wal Mi'raj. Maksudnya suruh kita jaga diri kita. Hati-hati, wahai kaum perempuan, kalian sudah disayang, kalian sudah diutamakan. Biasanya orang disayang itu manja. Kalau sudah manja, berbuat yang nggak benar. Biasanya begitu. Anak yang biasanya kurang baik itu biasanya anak yang apa? Yang dimanja. Perempuan ini dimanja apa tidak? Dimanja. Makanya hati-hati kata Rasulullah, jangan sampai melampaui batas. Aku sayang dengan perempuan, aku muliakan, Allah memuliakan, Allah itu sayang sampai diberi nama yang di dalam perutnya itu rahim, dengan namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayangnya luar biasa, diutamakan. Ibu sampai 3 kali lipat daripada bapak. Berarti mulia apa? Sangat mulia. Tapi jangan berlebih. Nah, itu maksudnya Rasulullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kayaknya sudah mendekati zuhur ya. Nah, apakah masih ada pertanyaan atau untuk persiapan sholat zuhur? Bapak-bapak ada sedikit? Masih ada nggak bapak-bapak? Sedih?